Saudara-saudari, sekalipun mempunyai mata, agaknya tidak masalah bagi seekor ular jika sekiranya mereka buta. Mengapa? Karena seekor ular masih bisa melihat dengan indera perasa. Oleh karena itulah, ular selalu menjulurkan lidah. Ular itu tetap bisa beraktivitas dan memburu mangsa. Banyak orang yang buta imannya, namun menganggap hal itu tidak masalah baginya. Mengapa? Sekalipun ia buta dalam iman, toh ia tetap bisa beraktivitas dan berburu banyak kesenangan. Atau banyak juga orang yang buta perasaannya, namun ia menganggap hal itu bukan masalah baginya. Mengapa? Toh ia masih bisa beraktivitas dan berburu keinginan. Lalu, jika seseorang buta imannya dan juga buta perasaannya, maka ular masih lebih baik daripada dia. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, hari Minggu ini kita diajak untuk mendengarkan bacaan-bacaan suci yang kiranya dapat membuka hati dan iman kita. Injil Markus mengajak kita untuk melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dalam peristiwa keseharian, peristiwa yang amat manusiawi. Bartimeus, seorang yang terlahir buta, berdialog dengan Yesus. Dan dalam dialog itu, Bartimeus menyampaikan keinginannya untuk disembuhkan, agar ia dapat melihat dunia yang indah ini, agar ia dapat beraktivitas selayaknya manusia yang lain. Dan amat mengagumkan, Yesus mengabulkan keinginannya dan ia sembuh. Penginjil Markus mencatat demikian, pada saat itu melihatlah ia, kemudian ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Agaknya menarik melihat sosok Bartimeus dalam cerita Markus hari ini. Dilukiskan bahwa ia percaya Bartimeus lahir buta. Boleh jadi ia hanya mendengar tentang cerita, baik kata-kata maupun tindakan yang dibuat oleh Yesus pada masa itu. Ia hanya mendengar, yang mengagumkan bahwa Bartimeus meskipun hanya mendengar, tetapi ia yakin dan percaya kepada sosok yang bernama Yesus. Ia tidak tahu bagaimana rupa Yesus, tetapi ia pernah dan telah mendengar tindakannya. Karena itu, ia dengan kepastian, dengan keyakinan besar, ia berteriak dari jauh, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Sebuah keteguhan, keyakinan yang besar. Ia tidak terikut dalam arus lingkungan, tidak terpenjara oleh sikap ataupun mungkin pandangan orang-orang di sekitarnya yang meremehkan atau mengabaikannya dengan situasi itu. Dan Bartimeus tidak diam dalam penyesalan karena kebutaannya, sehingga ia boleh kembali meminta-minta di jalan. Tetapi ia berani menerobos kata dan sikap yang berbeda dari orang-orang lain di sekitarnya. Yang penting saya dapat berjumpa dengan Yesus yang saya dengar itu dan kemudian disembuhkan. Sebuah pilihan dari keterbukaan dan keyakinan total pada Dia yang menyelamatkan. Dalam diri Bartimeus juga nampak adanya keberanian untuk menanggalkan manusia lama. Bartimeus melepaskan sikap dan prasangka orang-orang di sekitarnya. Ia tak terpenjara oleh kata-kata yang tidak membangun.
atau juga yang menganggap remeh tentang dirinya. Maka Markus mencatat tadi demikian, banyak orang menegurnya supaya diam, pengabaian supaya tidak diketahui dan dianggap sepele. Tetapi lihat, ia berani bangkit dan berdiri, berlari menemui Yesus. Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kata menanggalkan jubah, saya duga jubah yang dimaksudkan di sini ialah pakaian yang dikenakannya waktu mengemis, atau mungkin juga yang dilekatkan kepadanya oleh banyak orang, pakaian sebagai peminta-minta. Menanggalkan jubah, mengapa Bartimeus harus menanggalkan jubah? Bukankah yang dibutuhkannya ialah kesembuhan mata? Tetapi Markus mencatat dalam Injilnya, menanggalkan jubahnya, berdiri dan berlari mendapatkan Yesus. Menanggalkan jubah di sini boleh dimaknai sebagai sikap atau cara meninggalkan kemanusiaan lamanya, lalu berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus membawa dan memberikan jubah baru, jubah keselamatan dalam kesembuhannya. Perjumpaan dengan Yesus dapat disembuhkan olehnya sebagai sebuah peralihan atau transformasi hidup baru, dan sekaligus juga bentuk perutusan. Rabuni, semoga aku dapat melihat. Sebuah penyerahan diri, keterbukaan akan kuasa Tuhan untuk berkarya dalam dirinya. Bartimeus terbuka dan kemudian melihat kemuliaan Tuhan, lalu ambil bagian dalam pewartaan. Bagaimana Injil mengatakan, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia disembuhkan, tetapi ia tidak berdiam diri atau hanya berbahagia karena ia telah mendapatkan apa yang diinginkannya, melainkan kebahagiaan dan sukacita itu dibawanya serta hendak dibagikannya dalam perjalanan bersama Yesus. Tindakan Yesus membawa keselamatan. Apa dasar dari keselamatan itu? Dasar dari keselamatan itu adalah iman yang benar. Dan kata serta tindakan Yesus dalam Injil hari ini melukiskan misi penyelamatannya untuk membawa sukacita dan kebahagiaan bagi siapapun. Saudara-saudari, karya penyelamatan itu juga terlihat dalam pewartaan Nabi Yeremia, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi. Melalui Nabi Yeremia, Allah menunjukkan misinya untuk menyelamatkan umatnya dan menolong mereka dari pelbagai kesulitan hidup, serta memberikan penghiburan kepada mereka. Sebagai pengikut Kristus, kita orang-orang yang menyebut diri sebagai beriman, setiap kita pun diajak untuk dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam keseharian kita dan kemudian memperoleh keselamatan. Setiap kita melalui sakramen baptis dan sakramen-sakramen lainnya, kita dijadikan sebagai anak-anak Allah, putra-putri Allah. Dan karena itu memiliki konsekuensi baru, bahwa kita mendapatkan tugas dan perutusan untuk ambil bagian dalam tugas imamat Kristus. Setiap kita menerima imamat Kristus, entah imamat umum maupun imamat tertahbis. Panggilan dalam tugas imamat Kristus ini menegaskan tugas dari setiap orang beriman harus hidup dalam semangat Kristus dan kemudian berani untuk mewartakan karya kasih-Nya kepada siapapun dan dimanapun. Bartimeus sembuh, kemudian ia ikut serta dalam perjalanan Yesus. Surat kepada orang Ibrani dari bacaan kedua tadi, kita juga disadarkan untuk memahami kembali panggilan Tuhan akan imamat ini.
imamat Kristus itu, yakni mewartakan kasih Kristus, menguduskan dunia melalui tugas, melalui kehadiran kita di tengah manusia dan dunia di mana kita berada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, setiap minggu kedua terakhir dalam bulan Oktober, Gereja Kudus merayakan Hari Minggu Misi Sedunia. Tema yang diberikan untuk kita renungkan, kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 20. Bapak Paus Fransiskus mengajak setiap umat beriman Katolik untuk mewartakan, untuk berbagi apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita terima dari Allah, dan kita bagikan dalam hidup keseharian dimanapun. Pesan Paus dalam Hari Misi Sedunia ini, saya kutip beberapa penggalan di dalamnya. Kasih Allah yang telah kita timba dalam relasi dengan Tuhan hendaknya kita bagikan bagi banyak orang. Karena hidup iman itu menuntut keterbukaan untuk terus-menerus merangkul semua orang dimanapun juga. Dan Paus Fransiskus menegaskan, hari ini juga Yesus membutuhkan hati yang mampu mengalami panggilan sebagai kisah cinta sejati yang mendorong mereka pergi ke pinggiran dunia sebagai pewarta-pewarta dan pelaku-pelaku belas kasih. Di tengah dunia kita dapat menemukan keberanian. Untuk apa? Untuk berbagi dengan setiap orang yang kita jumpai tentang pengharapan, tentang pengetahuan yang pasti bahwa Tuhan selalu bersama hidup kita. Maka sebagai orang Kristen, kita tidak hanya memeluk, memiliki, mendekap Tuhan untuk diri kita sendiri, melainkan sebagai orang Kristen kita harus mengusung kembali misi pewartaan, misi evangelisasi gereja, menemukan pemenuhan lahiriah dalam perubahan dunia dan pelestarian ciptaan. Saudara-saudari terkasih, kita diutus untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup di tengah dunia ini. Semoga amin.